Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, belakangan ini beredar rumor panas, katanya ada dua orang tersangka itu mau RJ, tetapi dia meminta uang. Dan seketika kemudian itu terstigma bahwa yang meminta itu adalah inisial R dan T. Diam-diam mengupayakan restoratif justice, dan saya kira di titik inilah drama internal kembali pecah. Jadi benar-benar sudah seperti kerupuk kena hujan, sahabat. Dan kita tahu bahwa Refly Harun sebagai pengacara itu tidak tinggal diam, dia langsung kelonjotan. Bukan main orang yang selama ini paling vokal, paling keras, paling percaya diri di depan kamera, tiba-tiba pasang badan sambil pasang ancaman. Kalau ada RJ, maka saya mundur sebagai pengacara. Lah, bukannya sejak awal ini soal kebenaran ilmiah, kenapa sekarang jadi RJ atau tidak RJ? Kalau memang yakin data kuat, argumen solid, bukti tak terbantahkan, kenapa harus bicara RJ? Atau jangan-jangan memang Anda menginginkan RJ, atau jangan-jangan Anda takut terjadi RJ karena takut perkara ini selesai cepat. Karena kalau selesai cepat, maka tidak ada lagi drama utama. Artinya dipastikan panggung bubar, tol sesepi, konten berhenti, dan narasi perlawanan kehilangan bensin. Dan ini sangat merugikan memang Refly Harun, sahabat, karena tidak ada lagi isu yang dia bisa garap. Nah, pada sisi ini sepertinya Refly Harun benar-benar sadar kalau kliennya sendiri mulai cari jalan damai, maka posisi sebagai panglima moral itu langsung runtuh. Makanya ancaman mundur itu bukan soal etik, ini saya kira soal kendali. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Lihat besok saya akan minggu depan memberikan buku Gibran Endgame ke kantor presiden langsung, ke Pak Prabowo Subianto, dan kami sudah mengalokasikan 1000 buku Gibran Endgame untuk DPR DPD yang suratnya belum sampai saat ini belum dibalas ya Bang ya. Gitu ya. Oke, makasih Bang. Oke, itu ya klarifikasinya sekali lagi ya, itu tidak benar ya. Bahkan saya mengatakan kalau mereka ini mau restoratif justice datang ke Solo, saya mundur sebagai lawyernya ya kan. Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Pengkhianat dong. Pengkhianat namanya. Kita sudah mendengar ya secara singkat video daripada Refly Harun. Saya kira sangat jelas betapa Refly Harun sangat takut kasus ini berhenti. Jadi seolah-olah bahwa ada godaan RJ, padahal sesungguhnya hal itu tidak pernah ada. Sekalipun misalnya memang ada isu yang menggelontorkan isu itu kan para mereka sendiri yang berdebat di media. Kita sudah mendengar bagaimana Pak Jokowi secara tegas menginginkan kasus ini sampai ke pengadilan. Nah, yang paling lucu lagi adalah responsnya ini, persahabat. Di saat isu RJ beredar, Rismo malah naik level. Jadi dia tidak mengklarifikasi hukum atau memberikan bantahan data, tapi dia bagi-bagi buku. Katanya mau menyerahkan langsung buku Gibran Endgame ke Istana Presiden. Bukan 1, bukan 10, tapi 1000 buah dia juga siapkan untuk DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Sayangnya sampai hari ini belum ada balasan surat katanya dari DPR ya. Nah, 1000 buku ini kan dari judulnya saja sudah provokatif. Isinya ya kita semua sudah bisa menebak, yang mana bahwa narasi ya pastilah sepihak, asumsi ditumpuk jadi kesimpulan, lalu opini dipoles seolah fakta. Tentu pertanyaan yang paling sederhana, kira-kira apakah Istana dan DPR RI tempat pamer selebaran? Sebab negara ini saya kira punya mekanisme resmi, punya hukum acara, punya lembaga, bukan kota sarang konspirasi, sahabat ya.
Artinya kalau buku itu memang ilmiah, kenapa tidak diuji di pengadilan saja? Kalau memang isinya fakta, kenapa tidak disampaikan lewat jalur hukum? Kenapa harus lempar buku massal seolah-olah tekanan publik bisa menggantikan putusan hukum? Ini bukan lagi soal mencari kebenaran, sekali lagi ini kampanye opini sahabat. Dan yang paling ironis, di satu sisi teriak kami disolimi, di sisi lain tak henti memproduksi tudungan dan provokasi, kan kurang ajar namanya ini. Jadi kalau nanti buku itu ditolak istana, jangan playing victim lagi. Apalagi kalau DPR tak mau menerima, jangan bilang dibungkam. Karena negara tidak wajib menampung fitnah yang dibukukan. Jadi drama ini makin jelas polanya. Satu kubu mulai cari pintu keluar lewat RJ, kubu lain panik karena panggung mau ditutup. Nah, sisanya itu sibuk bikin manuver biar tetap relevan. Jadi sekarang kita tunggu saja apakah RJ benar-benar diajukan, apakah Repli Harun menepati ancamannya mundur, dan apakah buku Endgame benar-benar diterima atau justru mental balik ke pengirimnya. Karena satu hal yang pasti, kalau kebenaran memang kuat, ya tak perlu main ancam, tak perlu drama, apalagi bagi-bagi buku. Yang perlu cuma satu, uji di pengadilan, sisanya cuma panggung. Saya kira seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya dan memberikan gambaran kepada kita semua betapa orang-orang ini semua memang tidak ada lelahnya membangun opini liar di media sosial. RJ seolah-olah Pak Jokowi menginginkan RJ, padahal Pak Jokowi saya kira sudah sangat tegas bahwa kasus yang di Polda Metro Jaya, ya tentu maksudnya kasus yang ada hari ini kan Roy Suryo, Rismong Tipa beserta di klaster 1 itu yang tersisa, itu harus lanjut ke pengadilan. Itu pernyataan Jokowi langsung baru-baru ini. Oleh karena itu, seluruh asumsi yang dibangun oleh para kucur pemburu ijazah ini, saya kira betul-betul hanya tumpukan opini liar yang isinya semua kebohongan sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.